Aduh, Mati-mati. aduh. Jangan panik. Cuma cewek doang mati ya udah mati aja. Yo juga nggak bakal nyari. Cari tempat buat ngubur dia. Jadi hantu juga nggak bakal lepasin lu. Lu yang ngomong ya? Enggak. Aduh. Kepala sakit banget. Gue di mana ini? Masa ia lagi kerja part-time? NPC escape room. Mati masih harus kerja juga. Dia kan udah nggak ada napas. Kok hidup lagi? Liz Haodi. Lulu manusia apa hantu? Zaodi. Nama yang jahat banget. Tante. Nama gue Lee Mingju. Gue sekarang apa ya? Susah juga bilangnya. Liz Haodi kan gue bilang. Orang hidup disentuh langsung mati. Hah, jangan pura-pura gila di sini. Kalau lu nggak mati, cepat-cepat balik ke kampung. Nikah sana. Aduh, Orang jelek telinganya juga bude. Gue udah bilang nama gue Lee Mingju. Liz Haodi. Berani-beraninya, lu mukulin anak gue. Salah sebut lagi. Gue mukulin lu juga. Nama gue Lee Mingju. Mingzu yang artinya mutiara. Jangan sok jagoan di sini. Di keluarga kita, numpang makan minum selama ini. Ternyata bukan anak kandung kita. Lu kan yang dari kampung yo. Gak diinginkan. Sampah yang ingin dijual murah untuk mahal. Berani-beraninya kamu memukulku. Akhirnya ketemu lagi. Anak kandung kesayangan. Benar. Kamu menggunakan identitas tinggal di keluarga Lee selama bertahun-tahun. Kamu berpura-pura jadi anak tunggal di sini. Sementara aku sendiri, di keluarga Yo di desa, menderita dan sengsara. Kamu harus paham posisimu. Orang tua kandungmu sudah menjualmu ke desa itu. Ke pria yang sudah bercerai dan pengangguran yang brengsek. Untuk jadi istrinya, kamu sebaiknya cepat pergi. Untuk apa kamu kembali? Ah, apa dia ingin merayuku? Ingin tinggal di keluarga Lee kami. Jadi menantu. Jangan bermimpi. Apa yang mereka bicarakan? Apakah aku bukan NPC escape room? Tapi karakter dalam script game sedang melengkapi ceritaku. Di daerah Dahingganling, beberapa hutan terbakar bersamaan. Menyebabkan kebakaran terbesar sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. 1987. Liz Haodi tunggu saja. TV Guide minggu depan. Kakak kecil. Sekarang tahun berapa? Tahun 1987. Benar tahun 1987. Dewi Langit menunjukkan keajaiban. Ah. Aku benar-benar melakukan perjalanan waktu. Hahaha. Kalian bilang tadi, aku punya suami di desa. Benar kan? Suruh dia cepat menjemputku. Janda dengan anak menganggur dan tidur di jalanan. Pria paruh baya yang berminyak. Benar-benar tidak berlebihan. Tapi sekarang tidak punya tempat untuk pergi. Pergi ke desa anggap saja liburan di pedesaan. Setidaknya tidak perlu lembur. Ditambah gratis makan dan tempat tinggal. Hei, aku tunanganmu. Nama saya Lee Mingju. Kamu Liz Haodi. Halo kawan Mingju, aku baru Xiao Moceng. Bapak rock and roll. Dia tampan sekali. Dewa, kau baik padaku. Tidak sia-sia aku jomblo selama ini. Akhirnya giliranku untuk makan daging enak. Dunia yang luas, banyak yang bisa dilakukan. Selamat datang. Kamu tampan sekali dan begitu sopan. Dia sopirmu. Tepatnya, sopir pabrik garmen. Tapi pabrik garmen itu milik keluarganya. Kamu punya pabrik. Kamu juga punya sopir. Lalu kenapa mereka bilang kamu pengangguran? Pabrikku pabrik swasta. Aku juga tidak punya pekerjaan resmi. Jadi, Aku mengerti. CEO pabrik swasta di era 80-an. Suamiku. kawan Mingju, kamu datang dari kota, membuatmu tinggal di sini, menderita. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan selalu memanggilku kawan. Aku sudah jadi istrimu. Panggil saja Mingju.
Minju yang baik. Kamu sudah pernah menikah dan punya anak. Kenapa masih Aku malu-malu? belum pernah menikah. Ada sesuatu yang harus kulakukan. Aku mau keluar sebentar. Lari kemana sih? Ganteng banget. Masih suamiku. Aku nggak bakal biarin kamu lari. Dulu aku dengar. Kamu itu pemalu. Gak mau nikah sama aku. Kalau kamu mau batalin tunangan, aku hormatin. Siapa yang nggak mau nikah? Hah. Dulu aku emang agak dingin. Tapi dingin itu cuma pelindungku. Hatiku bisa cuma buat kamu. Nggak percaya? Coba pegang. Jangan diam aja. Aku hidup, kamu juga hidup. Dunia mana ada yang kebetulan kayak gini? Bibir kamu kayaknya enak dicium. Papa, jangan ganggu papa aku. Hai bocah. Aku ibu tirimu yang baru. Bilang aja belum pernah nikah. Anaknya udah gede banget. Cepet banget ya bro. Jujur aja. Aku beneran belum pernah nikah, tuan-tuan. Sebenarnya anak yang aku temuin. Apa? Dia udah yatim piatu sejak kecil. Orang lain nganggap sial. Gak ada yang berani ngambil. Aku kasihan. Jadi aku bawa pulang. Orang di desa lihat langsung nyebar rumor. Bilang aku udah pernah cerai. Sebenarnya, aku belum pernah dekat sama cewek. Ganteng baik hati. Dapat harta karun. Skor gede. Aku perkenalkan secara resmi. Ini anak perempuanku, Sao tuan-tuan. Hai. Masih ada. Bibi yang rawat kita. Dipanggil Mama Wang. Ada urusan di pabrik aku duluan ya, Mama Wang. Bos galak tahun 80-an. Pembantu di rumah dipanggil Mama. Terkenal banget sih Mama Wang. Kamu bilang siapa pembantu? Aku tetangga sebelah Mo Cheng. Terkenal apanya? Aku lihat kamu malah bikin kesal. Maaf ya. Maaf ya Mama Wang. Bukan kamu nggak mau menikah dan mati, kok hidup lagi? Nempel terus sama Mo Chen. Bener-bener kayak hantu. Orang bodoh lagi. Si tua itu. Kamu dasar kecil, bikin ribut terus sama aku. Pengen dihukum ya? Ngerasa diri kayak orang mama ya. Barang jatuh, ambil aja. Kenapa langsung marah? Kamu kan orang luar. Belum tentu bisa masuk ke sini. Ngerasa diri jadi keluarga ya? Aku yang ngurus anak. Urusanmu apa? Baru keluar dari toilet, baru aja makan. Diam aja deh, bau mulut. Aku udah kerja di rumah Mo Cheng selama bertahun-tahun. Dia nggak pernah marahin aku. Kamu berani marahin aku. Aku bikin kamu nggak bisa masuk. Pintu keluarga Zhao. Aduh. Udah tua-tua masih main api. Nggak takut ngompol ya? Cepetan pergi. Lu main dulu deh. Dasar cewek kecil. Berani-beraninya lu ngatain gue. Hari ini gue bakal bikin lu nurut sama gue. Aduh. Ayo. Nggak ada hukum lagi ya. Lu mau memberontak ya? Lu tunggu aja. Mama, kok bisa sih lu sampai dibully sama cewek kecil dari kota itu? Sampai segitunya. Gue remehin tuh cewek kecil. Kita kan udah bilang, dalam strategi, kita harus meremehkan musuh. Tapi dalam taktik, kita harus seriusin musuh. Nah, gue kasih tahu ya, dia itu datang buat nikah sama Kak Mo Cheng. Apa? Mimpi kali. Kak Mo Cheng cuma buat gue. Mama, gue mau balas dendam buat Mama. Ayo. Berani-beraninya lu ganggu mama gue, sama ngerebut cowok. Buka pintu. Keluar sana. Aduh. Musician cabut pohon willow terbalik. Itu kan terinspirasi dari lu yang diciptain ya. Lu. Dasar cewek kecil. Gue kasih tahu ya, anak sama mamah gue. Di kampung ini nggak ada yang berani ganggu. Hari ini, lu salah pilih orang buat diganggu. Iya. Kalian berdua adalah kumbang kotoran bertemu nyonya bunga. Sepasang sampah.
Aku akan memukulmu. Aku punya flash. Kamu punya ultimate. Kamu, Ayo, 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 ayo. si kecil jalang, lihat aku hari ini. Tidak akan merusak wajahmu. Kami berdua. Wang terbalik. Bukan juga Wang. 1 lawan 2. Minta bantuan di lane atas. Moceng. Kamu baik-baik saja. Kalau baik-baik saja makan permen. Ah. Kamu kenapa? Sakit sekali. Kamu terluka di mana? Aku bisa tahan serangan ibu setan dan Lucien. Tidak tahan rindu padamu. Cih, menjijikkan. Kerusakan moral. Ah. Besar sekali. Ini. Banyak orang. Kakak Moceng. Sungguh tidak tahu malu. Si kecil jalang. Di depan umum. Sama sekali tidak tahu sopan santun. Kamu, Aku mesra dengan suamiku. Melanggar hukum. Aku suruh kalian lihat. Pergi. aduh. Jangan salahkan aku. Barusan terlalu gugup. Karena faktor yang tidak bisa dihindari. Kamu mengerti kan? Oh iya. Aku malam ini tinggal di mana? Minju. Malam ini kamu tidur di sini saja. Kamu mandi dulu. Aku siapkan kasurnya. Siangnya terlihat pemalu. Ternyata malamnya begitu aktif. Apa ini terlalu polos ya? Gimana kalau olesin lipstick? Zhao Mocheng, pasti dia suka sama aku. Malam ini kita tidur bareng. Dia pasti suka sama aku. Cowok ganteng berbadan besar. Aku datang. Kakak Mocheng. Aku sudah mandi. Kok masih main tebak-tebakan sih? Ah, mana orangnya? Zhao Mocheng. Pergi kemana? Zhao Mocheng. Ah, tempat ini, kok ada serigala ya? Aku sendirian di sini. Gimana mau tidur? Zhao Mocheng. Aku benci kamu. Ah, Zhao Mocheng. Kemarin malam kamu pergi kemana? Oh ya, tentu saja di kamarku. Nemeniku tidur. Masa kamu sudah besar? Masih perlu ayah temani tidur. Minju. Mata kamu kenapa? Ini yang lagi tren di kota. Smoky Eyes. Orang kota memang modis. Kalau begitu, aku antar tuan-tuan sekolah dulu. Oke. Ayo tuan-tuan. Oh, Minju kamu ngapain? Lakukan apa yang kamu suka. Anak-anak nggak ada. Kamu takut apa? Minju kita masih kecil. Kita nggak bisa gini. Jangan sentuh aku ya. Minju, kita nggak boleh jalan kejahatan. Sudah cukup. Sekarang. Biar aku lihat. Ganteng sih ganteng. Cuma kayaknya kurang sesuatu. Aku beliin kamu baju baru. Cepat lepas. Ganti yang baru. Aku lepas di sini. Cowok gede. Santai aja. Celana aku juga lepas di sini. Ah, enggak. Aku tunggu di luar. Ganti dulu ya.
Dia kalau di masa depan pasti jadi idola. Kepala agak pusing. Waduh, otak cinta aku mau tumbuh. Aduh, nggak baik. Nggak baik, Mo Cheng. Pabrik ada masalah. Ada yang mogok kerja. Mogok kerja. Kamu, istri bos ya? Ya, Sudah dengar, bos punya tunangan. Dari kota, nggak nyangka. Secantik ini. anak muda pinter ngomong. Masa depan cerah. Aku cuma ngomong jujur. Sudah terjadi masalah. Cepat pergi. Ini. Cemburu ya? Kita harus bersatu. Bersatu. Lawat bos yang jahat. Ini tempat swasta. Kita tidak punya jaminan di masa depan. Kita minta bos. Naikkan gaji. Naikkan gaji, naikkan gaji. Apakah kamu benar-benar bos jahat yang menindas karyawan? Aku bukan. Aku hanya melihat peluang untuk menghasilkan uang. Ingin membawa orang desa bersama-sama menghasilkan uang. Pekerja ini, bagaimana perlakuan mereka? Perusahaan negara setiap orang 60 yuan. Pabrik kita setiap orang 80 yuan sebulan. Kerja 6 jam sehari, libur 2 hari. Sudah zaman apa? Gaji di atas rata-rata 33%. Masih ribut. Gaji setinggi ini. Libur 2 hari. Kerja cuma 6 jam sehari. Masih mogok kerja. Ini cari masalah saja. Salah sangka pada Mo Cheng. Xiao Zhang. Orang yang bicara di atas panggung. Siapa itu? Di pabrik curang dan malas. Pemalas yang suka makan enak. Namanya, Zhuang Bei. Li Mingju, kamu babi ya. Kerjaan sedikit. Berhari-hari belum selesai. Sebelum siang ini, aku ingin melihat rencana proyek utama, laporan keuangan, dan perjanjian 4 pihak. Tidak ada apa-apanya. Zhuang Bei si botak tua. Hidup pekerja juga berharga. Aku jadi hantu pun gak bakal lepasin kamu. Dia nggak bakal matikan. Ngelembur 4 hari berturut-turut. Kasihan banget ya. Mingju, kamu kenal dia. Sangat kenal. Sampai jadi abu pun aku bakal kenal. Ini bukan Zhuang Bei waktu muda ya. Tolong. Apa yang lebih gila dari kalau nemu bos yang bikin mati? Dari situasi ini. Tunggu dulu. Dia sekarang karyawan Mo Cheng. Berarti aku bukan istri bosnya. Sekarang aku bakal bikin dia kenal betul sama aku. Mogok kerja. Mbak ini ngapain sih? Mogok. Siapa itu? Nggak kenal. Siapa orang ini? Kamu siapa? Aku bos kamu. Ah, Keibuan banget. apa-apaan ini? Chen Qian Paikin, pergi sana. Dia istriku. Apa yang dia bilang? Sama dengan apa yang aku bilang. Hari ini kenapa? Kenapa mogok kerja? Apa karena gaji terlalu rendah? Sebulan 80. Di sekitar sini. Nggak ada gaji yang lebih tinggi. Iya. Apa karena tiap hari kerja terlalu banyak dan capek? Kerja di pabrik ini malah nggak seberapa capek dibanding kerja di sawah sejam. Terus kenapa kalian mogok? Mengapa mogok? Iya. Kerja ini bagus banget. Betul. Lihatlah. Mogok hari ini adalah sebuah konspirasi. Siapa dalam konspirasi ini? Dia. Zhuang Bei. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kita harus bersatu. Tahu kan? Kalau begitu, kamu adalah dalangnya. Maka kamu harus melakukan lebih banyak untuk semua orang. Besok semua libur dengan gaji oleh kawan Zhuang Bei akan menyelesaikan semua pekerjaan. Bagus. Hai bagus. Tidak bisa. Mengapa aku sendiri harus mengerjakan semua pekerjaan Kalau mereka? kamu tidak mau melakukannya, kita akan melunasi gaji. Besok, kamu tidak perlu datang ke pabrik lagi. Kawan Xiao Zhuang, selamat. Mogok berhasil. Ah, bagus. Jangan. Aku tahu aku salah. Aku mohon. Asal kamu tidak memecatku, aku tidak akan mogok lagi. Tidak akan membuat masalah lagi. Kak Mo Cheng. Bos, aku mohon. Aku tahu aku salah. Semua orang bubar saja. Zhuang Bei, Mingju, kesini bentar. Ayo. Zhao Mo Cheng, mau ngapain ini? Jangan-jangan hati suci kambuh lagi. Zhuang Bei, Aduh. masalahmu. Mingju yang ngatur. Aduh. Kak, maaf. Aku tahu aku salah. Tinggalin aku aja. Aduh, aku beneran gak bermaksud jahat sama kamu. Aku udah sadar salah. Li Mingzu, kamunya begoya. Performansi bulan ini dipotong semua. Kontraknya kan kamu yang tanda tangan. Aku udah nanya kamu, di dalam kontrak ada yang perlu diubah nggak? Kamu bilang nggak perlu. Aduh. Aku juga nggak bermaksud jahat sama kamu. Bilang gitu biar kedepannya kamu bisa lebih baik.
Nanti pas perusahaan udah berkembang besar, aku pilih kamu jadi ketua tim. Aduh. Kamunya sekarang masih muda. Lebih giat lagi. Lebih banyak belajar. Belajar itu buat kamu. Paling penting. Cari uang itu nomor 2. Nanti, anggap ayah perusahaan. Seperti rumah sendiri. Aduh. Pas perusahaan udah IPO. Kamunya jadi orang penting di perusahaan. Kak, aku tahu aku salah. Kumohon. Biarkan aku tinggal. Pemahamannya lumayan tinggi. Jadi, gaji kamu nanti dipotong 40%. Sekarang, belajar itu yang paling penting. Uang. Itu nomor 2. Aduh, Iya. kamu harus anggap pabrik kita seperti rumah sendiri. Nanti kalau pabriknya besar, kamu kan jadi senior. Nanti, aku kasih kamu jadi direktur. Aku percaya. Serius? Aduh. Terima kasih Nyonya. Aku nanti pasti kerja keras. Aku pasti nggak bohong sama kamu. Jangan pulang. Pengen pulang terus. Jangan terpaku sama kerjaan kamu aja. Lihatlah masa depan pabrik ini. Bagus banget. Aku nanti pasti nggak bikin kalian kecewa. Aku pergi kerja dulu. Kok rasanya adegan ini sangat familiar ya? Zhuang Bei, kamu juga kena sekarang. Tapi si botak tua nanti ngerjain cara ngerjain pekerja sama teknik ngasih harapan palsu. Jangan belajar dari saya. Minju, kamu hebat sekali. Beberapa kalimat saja. Masalah di pabrik sudah teratasi. Apa sih? Iya. Mo Cheng, saya rasa sistem di pabrik kita kalau diubah mungkin lebih baik. Coba kamu jelaskan. Lihatlah, gaji kita sama semua. Banyak atau sedikit kerja, bagus atau jelek hasilnya, dapatnya sama saja. Buat yang kerja lebih banyak, ini tidak adil. Betul juga. Kok saya tidak kepikirannya? Melindungi hak mereka. Harusnya begitu. Jadi, kita harus dalam hal ini tambahin bonus. Siapa yang kerja lebih dapat lebih dibagi sesuai kerja. Kamu benar. Mama. Kau tahu Mama Mo Cheng ngomong apa sama si rubah kecil itu? Saya mana tahu. Sebenarnya, pengen lihat dia dipermalukan. TAPI, malah jadi pusat perhatian. Nah, tenang saja, saya pasti mengusir Li Mingju dari keluarga Zhao. Minju. Aku mau ke kota sama Xiao Zhang buat belanja barang. Oh, oke. Tahun 87. Ini era keemasan. Mo Cheng punya pabrik baju. Kalau aku bisa manfaatin kesempatan ini dan benahin semuanya dengan baik, pasti bisa dapat banyak uang. Aku harus survei pasar dulu. Ke pasar. Buang. Iya, Aku ada urusan keluar hari ini. Tolong jaga tuan-tuan ya. tenang aja. Aku sayang banget sama tuan-tuan. Jangan ganggu tuan-tuan. Nanti aku lapor ke Mo Cheng. Kesempatan emas nih. Hari ini aku bakal usir kamu dari keluarga Zhao. Aku bakal kasih tuan-tuan ke tangan penculik. Pas Mo Cheng pulang, aku bilang, Li Mingju yang bikin tuan-tuan hilang. Aku gak percaya Zhao Mo Cheng mau biarin kamu tinggal di rumahnya. Tuan-tuan sini. Ini terlalu kuno. Ini pernah lihat di poster. Kayaknya bakal populer lama. Nah, lihat baju di toko saya. Model dan bahannya. Nanti, bakal populer lama. Bahan apa ini? Mama tiri, mama tiri. Diam, jangan nangis. Mama tiri tolong aku. Mama tiri gak mau aku. Ada yang nyulik anak. Tuan-tuan. Mo Cheng, aku kasih tahu. Kamu pergi. Li Mingju sama tuan-tuan berubah sikap. Aku bilang mau beli sayur. Hasilnya setelah kembali, tuan-tuan menghilang. Kamu bilang wanita ini jahat sekali. Aku tanya kamu untuk terakhir kalinya. Tuan-tuan dan Minju ada di mana? Mo Cheng, kenapa kamu tidak percaya padaku? Itu Li Mingju yang bikin tuan-tuan hilang. Dia malu ketemu kamu. Jadi dia kabur. Aku kasih tahu ya, aku dengar dari orang lain. Li Mingju ini suami dan orang tuanya
Dia aneh banget. Jangan sampai kamu menikahinya. Lihat deh keluarga kami Ernyo. Kaya raya. Itu Mo Cheng kakak. Lihat aku. Aku nggak percaya sama kamu. Mata kosong. Ayah, Tuan-tuan, Wah, semua pada ada di sini. Minju kalian pergi kemana? Kami pergi kemana? Nah, ini harus tanya. Tante berhati ular ini. Mo Cheng, dengar penjelasanku dong. Penjelasan apa lagi? Anak kecil segini dijual ke tukang malah mau nimpukin ke aku. Apa? Ini uang bulan ini. Besok kamu gak usah datang lagi. Mo Cheng, dengar penjelasanku dong. Ini semua salah paham. Kalau nggak ada kerjaan ini, aku dan ibuku hidup gimana? Jadi gimana dong? Lihat deh, ibuku udah ngurus tuan-tuan selama ini. Kasihanin dia dong. Kalau begitu kalian pergi saja. Jangan sampai kamu usir kami. Aku nggak bisa tanpa kerjaan ini. Tante ini memang bisa tunduk dan bangkit ya. Biarkan saja dia pergi. Masih murah buat dia. Sudahlah Mo Cheng. Kasih mereka satu kesempatan. Minju, mereka tadi menuduhmu. Kamu tidak keberatan. Tidak apa-apa. Baik. Tapi aku punya syarat. Kalian harus dengar Minju mulai sekarang. Dengar tidak? Nenek tua, aku sudah nonton Zen Huan Zuan 20 kali. Sekarang aku sudah bangkit kembali. Nio Huru Zenzu. Kalau ganggu aku, kamu sudah menendang besi. Aku istirahat dulu. Kamu ngapain? Jam 9 kerja. Jam 10 sudah istirahat. Ruangan sudah dibersihkan belum? Kalau kamu tidak sibuk. Coba tangkap nyamuk di dalam rumah. Pisahkan jantan dan betina. Kalau masih tidak sibuk, cari sepotong batu bara dan cuci bersih. Aku? Aku apa aku? Kalau tidak mau kehilangan pekerjaan, cepat pergi. Rasanya sangat puas membalas dendam. Sangat menyenangkan. Letakkan etika pribadi. Nikmati hidup tanpa moral. Aduh. Sakit ya? Aduh, tidak sopan sekali. Minju, kamu terluka di mana? Sepertinya jantungku terluka. Karena melihatmu, detak jantungku mau meledak. Zhao Mo Cheng, kamu suka aku. Suka. Kenapa suka? Karena aku adalah tunanganmu yang sudah kamu beri mas kawin dan sudah bertunangan. Bukan. Aku suka kamu karena kamu adalah Li Minju. Seperti yang kamu katakan sebelumnya. Seperti faktor yang tak terhindarkan. Lebih seperti takdir. Ucapan manis yang aneh. Aku tidak percaya takdir. Bukan ucapan manis. Ini adalah perasaan paling jujur dari hatiku. Sejak kecil aku tidak punya ayah dan ibu. Sebelum bertemu denganmu, aku selalu merasa aku adalah orang yang tidak berguna di dunia ini. Setelah bertemu denganmu, aku sangat bersyukur masih hidup. Kesepian sejenak. Beradu pandang denganmu. Seperti hidupku mendapatkan cahaya. Ayah dan ibu sedang apa? Ini. Uang. Banyak sekali uang. Zhao Mo Cheng. Kamu merampok ban. Ini adalah uang yang aku hasilkan selama ini. Uang yang aku hasilkan nanti. Semua untukmu. 10.000, 20.000, 30.000. Dulu aku hidup yang sangat sulit. Bekerja keras seperti sapi dan kuda. Tidak sebanyak yang dihasilkan orang 30-40 tahun lalu. Di zaman makan dihitung dengan sen dan jiao. Untuk dihitung. Banyak sekali uang. Aku pasti akan menikah ke keluarga kaya. Minju. Kedepannya aku akan bekerja keras. Agar kamu bisa membeli apa saja yang kamu mau. Tidak akan membuatmu menderita bersamaku. Tidak menderita. Banyak sekali uang. Aku harus melakukan sesuatu. Atau aku akan mengecewakan dewa. Zhao Mo Cheng, kamu tahu tidak? Kita sekarang adalah babi di atas angin. Aku rasa, aku seharusnya tidak termasuk babi. Bukan. Kita bisa melakukan apa saja dan jadi kaya. Mengerti? Tujuan kita harus tercapai. Tujuan kita pasti bisa tercapai.
ingin kaya buka toko. Kita sudah punya pabrik. Masalah rantai sudah pasokan teratasi. Kita harus berpikir besar. Keluar dari desa, menuju dunia. Langsung keluar dari desa menuju dunia. Nanti baju dari pabrik kita, aku yang akan inovasi. Desainnya bagus. Menjadi trendsetter. Api kecil, bisa jadi besar. Ada apa Erniu? Kak Mo Cheng, Ah, Kak Mo Cheng. Erniu, ada apa? Aku baru rebonding. Rempat, bagus nggak? Mereka bilang aku, setelah rebonding, kayak linking sia. Apa? Kak Mo Cheng, Ada apa? lihat aku. Zhao Mo Cheng, kamu malah lihat dia sampai mimisan. Aku lihat kamu kayak Dongfang Bubai. Sulit bedain jantan betulnya. Mingju. Nyonya pemilik toko, Engine APA yang bawa kamu ke sini. Jangan panggil aku nyonya pemilik toko. Aku nggak punya nama ya. Bukan kemarin kamu. Bilang ke aku, biar aku panggil kamu nyonya ya. Pergi sana. Jangan halangi jalan. Mo Cheng ya. Gak nyangka, anak kecil ini tangannya begitu lihai. Bener banget, mesin jahitnya sampai berasap. Orangnya cekatan. Aduh ini, 10 li 8 desa. Nggak ada yang pernah pakai rok. Apalagi yang secemerlang ini. Kalau dipakai keluar, pasti bakal dikomentarin orang. Betul-betul, rok ini siapa yang berani pakai? Pakai keluar pasti ditertawain orang. Ganti. Jangan nggak bisa. Aku nggak mau pakai. Ini buat perempuan. Kalau aku pakai, bakal tersebar ke 10 li 8 desa. Orang-orang bakal tahu dan menertawakanku. Aku nggak bakal bisa dapat istri. Gaji digandakan. Pakai nggak? Gaji. Pakai. Hahaha. Xiao Xiulu. Dapat. Semuanya lihat rok ini. Bikin pinggang kelihatan ramping, nggak kelihatan lengan gede. Nggak kelihatan perut buncit. Laki-laki yang lihat. Matanya nggak bisa lepas. Aduh ngomong apa sih? Malu banget. Pakai baju. Ya buat tunjukin kecantikan diri. Betul. Kalian nggak tunjukin diri, walaupun cantik kayak bidadari. Siapa yang bakal lihat? Kamu lihat, Zhuang Bei kita. Seperti ini rupanya. Kenakan gaun ini sangat anggun. Kalau teman-teman perempuan kita yang pakai, pasti lebih cantik dari sebelah Shi. Siapa yang mau mencoba? Saya. Mingju. HMPH. Ini. Gaun ini kamu yang desain. Sungguh hebat. Kakak Mo Cheng. Masih mimisan. Kamu dan adik King Saemyu sudah selesai? Bukan. Mimisan ini karena dia nabrak. Kamu datang tidak membantu saya. Saya suruh satpam membawanya pergi. Hehe. Mo Cheng, gaun ini. Semua orang sangat suka. Saya rasa kita bisa produksi massal. Baik. Semua ikut istri. Istri saya yang terbaik. Mingju. Kamu yang desain. Gaun-gaun itu laris manis. Sekarang di mana-mana. Semua produk kita. Sekarang baik itu gadis-gadis muda atau pengantin baru. Semua punya satu. Ini uang dari. Barusan saya jual beberapa. Untukmu. Banyak sekali uangnya. Suamiku, kita benar-benar untung besar. Kita benar-benar bisa keluar dari desa. Mungkin kita bisa pergi ke kota. Lihat-lihat toko khusus. Jalan panjang dan berliku. Sekarang kita melangkah dari awal. Masuk ke kota. Ayo. Mingju. Aku ada urusan mau keluar dulu. Jaga anak baik-baik ya. Oke. Bos, ini harganya berapa? Wah, benar-benar kamu ya. Li Zhao. Li Mingju. Mama tolong aku. Makan minum gratis. Sudah bertahun-tahun di rumah kami. Biar anakku senang-senang. Ada apa? Ayah ibu.
Hei si kecil ini. Ini dia. Mantan suamimu yang cerai. Anak haram si bajingan itu. Jadi ibu tiri anak haram. Gimana rasanya? Pasangan Li Jiangwo benar-benar tidak beradab, memelihara anjing yang jelek dan suka menggonggong. Siang hari tidak diikat dilepas begitu saja. Sekarang menggigit orang. Kesukaanmu ada di toilet. Keluar belok kiri silahkan. Siapa itu kemari? Usir dia keluar. Tempat apa ini? Orang miskin seperti ini. Camp Honggen bisa belanja di sini. Ini. Apa ini? Kamu tahu siapa aku? Aku Li Jiangwo. Kepala bagian pabrik kapas kota. Siapa yang tidak menghormatinya? Kamu bilang apa ini? Cuma kepala bagian. Sok jagoan. Siapa yang kasih kamu keberanian? Liang Jingru. Aduh, ternyata anak sulung Pak Li. Maaf saya kurang awas. Kalian berdua kampungan. Anak sulung Pak Li sudah bicara. Kalian cepat pergi. Barusan saya kira ada orang berdiri. Ternyata kamu sama seperti Yoki Xiang, binatang yang merendahkan orang. Wah, masih menghina juga. Pantas saja dari desa. Sungguh tidak beradab. Adab menghadapi sampah seperti kalian, kalau saya masih menelan kata-kata kotor ke dalam perut, maka hati saya bukannya jadi kotor. Lagi pula, kata-kata kotor itu ada bukan untuk menggambarkan kalian sampah-sampah ini. Kamu berani memukul anak saya. Aduh. Aduh, jangan dipukul lagi. Dan kamu. Li Mingju, kamu memang wanita kasar. Wanita kasar. Sudah disuruh belajar yang rajin, kamu malah memilih menggembala babi. Kosakata sangat terbatas. Hari ini saya akan menggantikan orang tuamu, mendidikmu dengan baik. Kamu hari ini selesai. Saya buat kamu tidak bisa keluar dari toko ini. Mener, ada masalah. Saya lihat Saipa yang Bernie berduit, onar di koperasi. Segera telepon kantor polisi. Tunggu dulu, saya lihat siapa yang mau lapor polisi. Kamu pasti Zhao Mo Cheng. Tidak menyangka. Orang desa. Kamu berpakaian seperti orang terma. Tetap saja tidak bisa menutupi. Kamu kelihatan miskin banget. Iya bener banget. Istri preman kampung. Di mana bisa beli barang di tokoku? Ada Pak Xiao. Kok bisa ada di toko? Barusan ada kejadian di toko. Secepatnya aku usir mereka berdua. Satu istriku. Satu lagi anakku. Mau usir siapa? Aduh. Ternyata keluarga Pak ya. Salah paham semua. Keluarga Pak. Ya keluarga aku juga. Dulu kalau nggak ada bantuan Pak, tokoku nggak bakal bisa buka. Dia ini orang kampung. Kok bisa kenal orang di kota? Kamu pikir semua orang kayak kamu? Kalau ada masalah cuma bisa teriak mama papa atau menggonggong kayak anjing. Nggak ada kemampuan apa-apa. Li Mingxiu. Jangan muter-muter nyindir aku. El Machen. Kamu tahu nggak kamu nikahin perempuan macam apa? Kamu nggak tahu. Aku aja malu ngomonginnya. Aduh mama. Dulu. Dia tahu dia nggak bisa tinggal di keluarga Li. Muter-muter pengen tinggal di keluarga Li. Dia langsung buka baju. Pengen masuk selimut aku. Aduh mama. Itu perempuan jalan. Itu nggak tahu malu. Kamu nikah sama orang kayak gitu. Nggak jijik apa? Ya ampun. Masih ada. Perempuan nggak tahu malu kayak gitu. Perempuan kayak gitu. Siapa yang berani menikahinya? Kamu nggak tahu. Wanita seperti ini di matamu. Itu yang menggoda saya. Itu seperti apa? Aduh jijik banget. Mo Cheng, dia ngomong sembarangan. Istri saya buta, bisa tertarik padamu, dan menggoda kamu. Kamu dengan tampang seperti itu, pasti jomblo seumur hidup. Kalau mau bohong lagi, ingat buang air kecil dulu terus lihat kaca. Zhao Mo Cheng. Li Mingxiu. Kalian berdua benar-benar wanita jalang. Ketemu bajingan brengsek. Hari ini, saya harus melampiaskan amarah ini. Mo Cheng keren banget. Sebentar lagi ada yang lebih keren. Baru siapa yang bilang? Istri saya, gak pantas belanja di toko ini. Nggak ada yang bilang begitu kan? Ini surat izin dan surat pengantar. Manajer Liu, silakan dilihat. Toko ini saya beli. Cukup bos Zhao. Sekarang toko ini milik Anda. Mau diapain bilang aja. Keduanya tadi yang mengganggu istri saya. Usir. Ok Pas Xiao. Pergi.
Keren banget, nilai sempurna. Bos Zhao, Tidak peduli angin dan ombak. Saya santai saja. Manis banget. enak kan? Tuan-tuan, ayo. Nenek kasih tahu rahasia. Piayama lupa dibawa. Di dalam pakai kaos dalam dan celana pendek. Di luar tidak ada orang. Keluar dulu baru pakai. Aduh. Tunggu dulu. Zhao Mocheng. Apa? Aku mau tutup tirai. Sudah lama menunggu. Ayah? Aku mau ayah. Ada apa? Ayah ada. Ayah, aku takut gelap. Aku mau tidur sama ayah. Aduh. Lihat aku ngapain. Masak aku sama anak kecil. Berebut ayah. Kamu temani tuan-tuan tidur aja. Kalau gitu aku bawa dia pergi dulu. Ayo tuan-tuan. Nyalahin aku. Kamu malah pergi. Aduh. Jangan marah. Kalau sakit nggak ada yang gantiin. Aduh, Si Wang itu lagi. Nasib sendiri sih. Suamiku, dunia masa depan, yang lihat dunia duluan, yang kaya duluan, belajar bahasa Inggris, terus belajar software komputer, dapat uang langsung investasi properti, jamin deh 30 tahun lagi, masuk 10 besar di daftar hurun. Kalau gitu ajarin aku bahasa Inggris dulu. Old man course. Artinya tentu saja. Kamu ikutin aku belajar ini dulu, ikutin aku ngomong. Kamu bisa bahasa Inggris. Dulu pernah belajar sedikit. Gak pernah ada kesempatan pakai. Terlalu maju ya. Tahun 87 udah bisa bahasa Inggris. Kalau gitu kamu barusan ngomong apa? Sekilas jatuh cinta. Berjumpa lagi semakin sayang. Aku mencintaimu sampai mati. wah tidak baik. Tuan-tuan kabur dari rumah. Mama Wang, jangan-jangan ini ulahmu lagi. Buang saja anak itu. Bukan aku, tuan-tuan sendiri yang kabur. Ada yang melihat. Dia lari keluar. Cepat kita cari berpisah. Tuan-tuan, Halo. Saya mau tanya, apakah kamu melihat seorang anak perempuan setinggi ini dengan 2 kuncir kuda? Tidak lihat. Mocheng jangan panik. Tuan-tuan masih kecil. Dia pasti tidak jauh. Aku akan cek ke sana. Tuan-tuan. Nak, kamu ini kenapa tidak menurut? Kamu tahu papa mama mencari kamu. Sedihnya seperti apa? Ya, aku memang tidak menurut. Pukul saja aku. Ibu tiri memang tidak akan menyukaiku. Karena aku bukan anak kandungmu. Jadi aku kabur, agar tidak mengganggu kamu dan papa. Kenapa kamu bicara seperti itu? Apa aku salah? Keberadaanku memang tidak berguna. Nanti kamu dan papa punya adik. Akan mengusirku dari rumah. Atau menjualku ke gunung. Aku bukan anak kandungmu. Aku anak yang tidak diinginkan. Siapa bilang? Kamu selamanya adalah sayang mama. Jangan memikirkan mama. Terlalu jahat. Mama hanya mama yang datang agak terlambat.
Mama juga berusaha menjadi ibu yang baik. Percayalah padaku ya. Ibu, Tuan-tuan, Minju. Mocheng anak kita baik-baik saja. Tuan-tuan beritahu ibu, apa yang kamu katakan tadi? Siapa yang mengajarkanmu? Nenek Wang sebelah. Dia sering bilang begitu padaku belakangan ini. Aku tidak mau dibenci ayah ibu. Jadi aku kabur sendiri. Nenek Wang lagi. Dia tidak boleh tinggal di sini lagi. Pulang. Ayo tuan-tuan, ayah akan membelamu. Pergi. Orang kecil sombong. Kita lihat nanti. Nenek Wang, ada surat untukmu. Li Mingju bangkit dari kematian. Dia hantu. Pengirim Yo Qixiang. Bisnis di pabrik belakangan ini semakin baik. Zhao Mocheng sibuk setiap hari, tidak pernah pulang. Bosan sekali. Ini. Gitar. Ada cara baru untuk menghasilkan uang. Ayo semua lihat. Boyband kita sudah mulai. Akan membuatmu terkenal di seluruh negeri. Menaklukkan Asia. Pria tampan yang bisa bernyanyi dan menari. Ayo lihat. Tidak ada yang bisa menghalangi keinginanmu untuk kebebasan. Hidup yang penuh imajinasi. Hatimu tanpa beban. Melewati masa-masa gelap. Juga pernah merasa bingung. Ketika kamu menundukkan kepala. Baru menyadari jalan di bawah kaki. Boyband. Apa itu boyband? Boyband itu, yaitu 3 atau lebih pria yang membentuk grup. Harus bisa nyanyi dan menari. Nantinya akan ada banyak orang yang menyukai mereka dan akan menjadi seperti Fei Xiang, seorang bintang besar. Kedengarannya keren. Apakah persyaratannya sangat tinggi? Kami akan melatih dan membungkusnya. Pasti akan sukses. Jadi, ayo semua berpartisipasi. Aku. Aku ikut. Wow. Kalau kalian mau gabung hari ini, ayo. Ini adalah biaya masuk kalian. Terima kasih, bos. Aku yang bayar. Kalau kalian panggil aku bos, rasanya agak aneh. Itu panggil aku manajer atau kakak Minju. Wow, keren banget. Sangat keren. Kakak Mingju. Kalau begitu boyband kita, ada namanya tidak? Ada. Shonen Band. Nama ini, ada maknanya tidak? Masa depan akan ada sebuah aplikasi namanya PPT. Itu adalah jantung para pekerja. Kita pakai nama ini. Artinya, kita sudah menguasai banyak pekerja. Kalau diucapkan PT Boyband. Kalau ditulis menjajah Asia. Jangan tanya aja mistis. Oh, Kalau gitu kita sekarang mulai latihan yuk. Latihan dulu. Yang ada rima gitu. Pantun. Harus ada irama. pantun yang berima. Itu MH jagoan gue. Pakai logat dikit. Boleh nggak? Pakai logat bagus tuh. Tunjukin satu. Gunung di timur laut. Bebek rebus di wajan besi timur laut.
Ayam rebus jamur timur laut. Sendak Nesai. Ngejodohin diri sendiri di timur laut. Oke nggak mbak? Kayaknya terlalu modern nih. Gini aja. Kalian punya nggak lagu yang semua bisa nyanyi? Api di musim dingin. Oke, latihan ini siap. Mulai. Kamu seperti api di musim dingin. Api yang membara. Api yang berkobar. Membakar diriku. Lee Mingju. Zhao Mocheng. Ayo ikut aku pulang. Aku lagi latihan boyband nih. Lihat tuh yang ganteng-ganteng. Keluar 300.000. Nggak masalah. Ayo. Ternyata bos besar zaman dulu suka juga yang ngasih uang buat ngejebak orang. Ya ampun, jangan-jangan dulu kamu mikir aku kerja kayak kebau keluar masuk kandang capek banget. Terus setelah lahir lagi aku dikasih hadiah gede. Astaga, aku terlalu beruntung ya. Ayo pulang sama aku. Ngegame musik apaan sih? Jomblo itu lebih seru. Yakin kamu mau nikah sama aku? Iya dong. Terus kenapa tadi? Di luar kamu panggil nama lengkap aku. Nggak panggil aku suami? Aku nggak salah dengar kan? Kamu cemburu? Iya, kamu itu istri aku. Aku lihat kamu sama cowok lain. Aku langsung nggak senang. Paham. Posesif banget. Kamu boleh punya temen cewek. Aku nggak kolot. Tapi kamu itu cewek sama beberapa cowok. Mereka ngeliat. Kamu tahu enggak? Pas kamu bilang kamu cemburu, itu seksi banget. Cowok, kamu main api. Terus main api itu konsekuensinya apa? Jadi cowok aku. Terus aku yang makan kamu. Niat banget. Mingju. Di pabrik aku masih ada urusan. Aku duluan ya. Ini satu-satunya radio di 10 desa sekeliling. Diperkirakan pagi ini akan ada gerhana matahari total yang langka banget. Mama, nanti kalau kamu dan papa punya anak, kamu mau anak cewek atau cowok? Tuan-tuan suka adik laki-laki atau perempuan? Adik laki-laki. Kenapa? Orang-orang di desa cuma suka anak laki-laki. Mereka bilang mama, mati karena melahirkan aku yang dianggap pembawa sial. Mati karena susah melahirkan. Papa bawa mama ke rumah sakit, tapi kecelakaan di jalan. Aku yang bawa sial buat mereka. Jangan dengar omongan mereka. Mereka juga bilang aku pembawa sial buat orang tua. Lihat, orang tua angkat dan orang tua kandungku masih hidup dengan baik. Dunia di masa depan, laki-laki dan perempuan akan semakin setara. Benarkah? Iya, Kalau gitu perempuan di masa depan bisa melakukan apa saja. Dunia di masa depan, apakah semua orang akan hidup bahagia? Lee Mingju kamu babi ya. Kerjaan sedikit aja, berhari-hari belum selesai. Sebelum siang ini, aku mau lihat rencana proyek lengkap. Laporan keuangan dan perjanjian 4 pihak. Gak ada apa-apanya. Zuang Bei si botak tua. Hidup pekerja juga berharga. Tuan-tuan. Dunia di masa depan mungkin tidak seindah itu. Tapi kita tuan-tuan bisa belajar dengan giat, berusaha menjadi orang yang membuat aturan. Dengan begitu, kamu bisa membuat dirimu dan orang lain bahagia. Mama, aku akan belajar dengan giat. Jadi anak yang patuh dan mengerti, yang disukai orang. Tuan-tuan, mengerti bukanlah hal yang baik. Jadilah putriku. Tidak perlu terlalu patuh, juga tidak perlu terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Kamu hanya perlu bahagia. Kita hidup bukan untuk memenuhi harapan orang lain, benar kan? Ayo aku ajarkan kamu melukis. Lee Mingju, keluarlah. Kepala desa menyuruhmu. Ikut kami. Manusia punya suka dan duka. Sapi dan kuda menghiasi hidup. Wang Ma.
Sudah lama tidak bertemu. Kamu datang lagi untuk menghiasi hidupku. Jangan terlalu sombong di sini. Kamu akan segera hancur. Kamu harus segera ikut kami. Mama, jangan ganggu mamaku. Tuan-tuan sayang. Kamu di rumah kerjakan PR ya. Tunggu mama pulang. Mama tidak akan diganggu. Benarkah? Benar, ayo pergi. Bawa dia. Ayo. Cepat pergi. Apa yang terjadi? Seheboh ini. Ada yang melaporkan, katanya kamu di ruang duka. Hidup kembali. Pasti ada sesuatu yang tidak bersih. Menempel padamu. Itu bencana. Akan membawa bahaya bagi desa. Hari ini, kepala desa memanggil master paling hebat untuk mengusir roh jahatmu, untuk menyelamatkan rakyat. Haha. Ya ampun, ternyata saat manusia dalam keadaan putus asa, benar-benar akan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Jangan ngomong sembarangan. Jateng, ikut dia untukku. Apa yang terjadi? Main apa sih siang-siang begini? Permainan ikat-ikatan. Lepaskan. Tenang. Silakan master melakukan ritual. Cici Sangjang, matahari terbit dari timur. Aku memberikan jimat. Menghilangkan kesialan. Kamu bukanlah perancang game 5th Generation. Sihen, kamu tidak bisa kabur. Gila banget. Jangan mendekat. Para warga sekalian, aku tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan kalian. Justru itu. Wang Ma dan mereka dan anak itu tidak pernah berbuat baik di desa. Sepertinya benar juga. Ya. Jangan dengarkan dia. Menebar fitnah. Orang tua angkatnya di kota bilang bahwa dia adalah monster yang keluar dari peti mati. HMPH? Setan yang bangkit dari kematian. Aduh. Ini terlalu menyeramkan. Tampak cantik. Ternyata adalah setan. Aku benar-benar kagum. Bukankah sudah disepakati semua hantu dan setan adalah macan kertas? Pantas saja membuat terpesona seperti ini. Ternyata adalah rubah jelmaan yang mati. Kamu tidak bilang, aku tidak tahu. Moceng ternyata sangat menyukaiku. Master, cepat lakukan ritual untuk si rubah jahat ini. Aduh, jangan asal ngomong kotor. Kamu tidak tahu bakteri Helicobacter pylori bisa menular ya kan? Api gunung keluar dari mulut. Cahaya magis terbang ke pintu. Berubah menjadi keberuntungan. Taishang Laojun. Cepat laksanakan perintah. Bakar dia, bakar dia. Lin Shengying kebanyakan nonton ya. Aku bukan rubah jantan. Ngapain sih? Kalian ini melanggar hukum loh. Lepasin aku sekarang juga. Munculkan wujud aslimu. Siapkan obor. Bakar dia, bakar dia. Haha. Bakar dia, bakar dia. Memaksa bilang aku pakai cia. Baiklah, kakak akan temani kamu main sebentar. Hahaha. Aku adalah dewa dari langit. Turun ke dunia fana ini untuk menyelamatkan umat manusia. Kalian berani mencoba membunuhku. Tidak takut dapat balasan ya? Ini. Li Mingju. Kamu jangan banyak bacot. Hari ini, kamu sudah di ujung tanduk. Ngomong apa sih? Aku sudah suntik vaksin rabies. Masih takut sama kamu? Pergi ke neraka sana. Langsung ngomong sama Raja Yama. Hari ini, kalau aku mati di tangan binatang keras kepala seperti kalian, aku akan ganti nama pakai nama kamu. Diam. Guru. Bisa nyalakan api buat usir roh jahat kan? Hahaha. Dia tuh, hari ini pasti mati. Bara-bara energi. Wuhulahu. Transformasi penyihir hitam. Segel terlepas. Dia nggak bakal. Beneran dewa ya? Palsu-palsu. Jangan percaya sama dia. Hahaha. Ini kan gerhana matahari. Dewa marah ya. Dewa di atas. Jangan merah. Kita udah tahu salah. Dewa jangan marah ya. Masa belum lepasin ikatanku? Mau bikin keluarga kena sial ya? Aku lepasin ya. Untung ada Moceng. Kasih aku radio. Bikin aku dengar ramalan cuaca. Kalau nggak, hari ini aku bakal celaka. Masa berani bakar aku? Dewa marah. Kakak Dewi. Kita nggak sengaja nyinggung. Kalian hari ini nggak hormat sama aku. Serahkan dalangnya. Kalau nggak setiap orang bakal kena hukuman. Dia tuh. Dia. Sama anaknya Wang Erniu.
Iya. Kalian gila ya? Al, Pukul dia. Mama. Salah mereka. Setiap orang pada benci sama dunia, tapi malah ikut-ikutan. Waduh, semoga daun sayur di tangan mereka nggak berubah jadi keyboard tanpa mikir panjang. Langsung nyerang dari ketinggian moral, nyalahin orang lain. Lily Shen. Panggil aku kakak Minju. Iya kakak Mingju. Kamu mau ngapain mereka? Cepet banget ganti muka. Pantesan kamu jadi kepala desa. Usir mereka dari desa. Jangan ganggu orang lain lagi. Kakak Mingzu. Emang hati kayak Dewi. Iya. Dibandingin sama kepala desa Wang tadi yang mau bakar aku. Aku ini hati kayak Dewi. Bukan. Tadi cuma salah paham. Kamu ini kepala desa. Kerjanya langsung gegabah. Nggak mikir dulu ya. Saran aku sih pulang aja makan. Kenari yang kejepit pintu biar otaknya nambah. Iya kakak Mingju. Kamu pasti capek. Aku suruh mereka. Antar kamu pulang dulu. Soal kejadian hari ini, jangan disimpan di hati ya. HMPH mau disimpan atau enggak tergantung mood kakak. Dah. Mama. Kamu nggak diganggu nenek jahat kan? Tentu aja enggak. Kalian, ada apa sih? Kami hari ini udah lancang sama kakak Dewi. Ini hadiah dari kami semua. Tolong diterima ya. Pesenggen, ini adalah rumah kita. Beras yang ditanam sendiri. Mie beras giling. Sedikit hati. Saudari Peri Janganjujik. Jangan panggil aku adikku. Saudari peri gelar ini. Tidak semua orang mampu membelinya. Panggil saja aku Minju. Itu saudara perempuan Minju. Ayam ini adalah milik kita sendiri. Anda mengambil kembali sup untuk menebus tubuh Anda. Tidak ada kekurangan makanan di rumah. Kalian harus kembali. Tidak sopan. Oh, kamu tidak harus menerimanya. Kita tidak akan pergi. Masih mengancam orang. Kalau begitu kalian lepaskan. Baik. Minju. Kau baik-baik saja. Aku akan melihat. Kau tidak terluka. Jangan melihatnya. Aku baik-baik saja. Jangan berbohong padaku. Xiao Sang memberitahuku. Anda diberikan oleh kepala desa. Diikat. Siapa yang bisa menggertak saya? Bukankah aku baik? Sungguh. Anda lihat ini. Dari penduduk desa. Aku akan mati. Aku sedang dalam perjalanan kembali. Apa yang kau katakan? Apa yang harus saya lakukan? Kepala desa bagaimana mereka mengirim hal-hal seperti itu? Hei, aku akan memberitahumu setelah makan malam. Aku lapar. Baik. Pergi. Makan. Serahkan padamu. Jadi, semua ini adalah berkat radio. Ini namanya perbedaan informasi. Zhao Mocheng, jika aku benar-benar bukan seperti yang mereka katakan, orang normal biasa, apakah kamu akan memperlakukan aku seperti mereka? Bagaimana mungkin? Lagi pula kamu ada di sini, selalu bukan orang biasa. Siapa yang menganggap orang yang dicintai adalah orang biasa? Lagi pula kamu begitu pintar dan cantik. Unik. Di sini, kamu seperti dewa. Aduh, tuan-tuan masih di sini, bicara begitu manis. Ayah ibu, aku akan kembali ke kamar untuk mengerjakan PR. Oh baik. Oh iya, Minju. Aku ingin mengunjungi orang tua kandungmu. Dulu, aku hanya memberi uang pada Mak Comblang, tidak berkunjung ke rumah. Langsung membawamu dari keluarga Li. Aku merasa ini tidak sesuai dengan tata krama. Orang tua kandung. Aku membesarkan anak sebesar ini, tapi malah ditukar dengan gadis yang tidak berharga. Benar-benar merugi. 10 dia pun tidak sebanding dengan satu anak laki-laki. Qixiang meskipun sampai di keluarga Li, tetap anak kita. Dia sudah seharusnya menikah. Desa lain, seorang duda dengan anak. Kasih uang mahar 5.000 ke Mak Comblang. Dia akan menikah. Meskipun itu untuk Qixiang. Lakukan sesuatu yang baik. Aku kasih tahu ya, uang 5.000 itu sudah aku berikan ke adikmu. Qixiang sudah mengambilnya. Kamu pergi atau tidak bukan urusanmu. Hei Liza Odi, apa yang sudah kamu alami sebelumnya? Sungguh kasihan padamu. Kembali dan temui pasangan ini. Orang tua yang mencintai anaknya. Aku akan membantumu melampiaskan kemarahan. Minju, kamu mikir apa? Aku hanya berpikir untuk menemui orang tua kandungku. Apa hadiah besar yang akan kuberikan pada mereka? Serahkan saja padaku. Tidak perlu kamu.
Aku akan menyiapkan untuk mereka acara hadiah besar khusus. Ayah ibu, Minju. Kita sudah memanggil lama. Tidak ada yang buka pintu. Jangan-jangan mereka pergi. tunggu aku ya. Aku masuk lihat dulu. Ayah ibu, Paman Bibi. sudah lama memanggil. Tidak ada jawaban. Muka kalian pucat, sakit. Mau aku antar ke rumah sakit tidak? Pembawa sial, kamu mengutuk siapa yang sakit? Aku lihat kamu yang sakit. Lihat kamu saja sial. Tidak perlu aku antar ke rumah sakit juga bisa. Langsung antar ke pemakaman. Bisa juga. Kok kamu bisa bilang begitu? Ucapan yang sangat tidak sopan. Setan yang terus menghantui. Kenapa kamu kembali lagi? Tentu saja. Jusir kembali. Sekarang kembali. Pasti dibatalkan pernikahannya. Muka yang membawa sial untuk suami. Kenapa kami punya anak perempuan seperti kamu? Susah payah menikahkanmu. Ternyata dibatalkan pernikahannya. Kami semua akan malu karena kamu. Dibicarakan orang di belakang. Benar-benar. Anak yang menyusahkan. Sudah dengar dari keluarga Li tentang dia. Membawa sial untuk suami dan orang tua. Sudah susah dinikahkan. Sekarang malah begini. Dibatalkan pernikahannya. Sekarang semakin tidak ada yang mau. Aku kasih tahu ya. Li Mingju. Keluarga Yo tidak akan menanggungmu. Jangan harap bisa tinggal di keluarga Yo. Kami juga tidak mau kamu. Siapa bilang tidak ada yang mau? Aku mau. Kupikir siapa? Ternyata. Pengangguran tidak punya kerja. Berpenampilan aneh. Seperti gelandangan. Kamu mau istri. Sekaligus mahar. Aku kasih tahu. Uang mahar 5.000 itu. Sudah aku berikan ke anakku. Untuk menikah. Kamu mau tidak mungkin. Pantas saja kalian berdua suami istri. Aku kasih kalian nama yang keren. Sebut saja pasangan Edinburgh. Dengan orang tua seperti kalian yang memberi contoh buruk. Akhirnya aku tahu kenapa Yoki Siang menjadi seperti itu. Kamu berani ngomong gitu soal anakku. Kamu sialan. Aku kasih tahu ya. Keluarga Li kalian. Gimana ngajarin anak perempuan? Apa aku salah dengar? Ngajarin anak perempuan perlu ya? Terus mamamu nggak ngajarin kamu ya? Kalau dia ngajarin, kayaknya gagal deh. Setan. Aku nggak punya anak perempuan kayak kamu. Aku cuma punya anak laki-laki Yoki Siang. Udah panik ya? Jangan panik dong. Aku kasih tahu ya, anakmu itu yang nggak ada hubungan darah sama sekali. Yoki Siang, jangankan uang mahar 5.000. Walaupun kamu kasih dia 10.000, dia jadi jutawan. Nggak ada cewek yang mau sama dia. Hari ini, aku bakal habisin kamu dasar sialan. Hei, tunggu bentar, aku bakal ngejebak kamu. Kasih kamu upecul. Lanjut combo 2 pukulan. Kasih kamu paket pukulan lengkap. Kamu harus bersyukur sama aku. Selama aku ada di sini, gak ada yang boleh sentuh dia. Keledai di desa ini, kayaknya nggak ada kerjaan lainnya. Cuma nendang otak kalian berdua. Aku kira orang tua keluarga Li udah paling aneh. Ternyata yang lebih aneh ada di sini. Bisa-bisanya jual anak kandung sendiri untuk uang mahar agar anak orang lain bisa nikah. Benar-benar tega ya. Kamu berani banget. Ngomong seenaknya sama orang tuamu. Nggak takut kena petir ya? Yang di samping kamu ini kan baru aja bilang, bukan aku anaknya. Sekarang malah jadi ibu tiriku. Lagi pula, kalau memang ada hukuman dari langit, yang pertama kena, bukan kalian berdua. Kamu harus tahu. Dulu melahirkan kamu yang tidak berguna ini. Aku seharusnya melahirkan anak laki-laki. Benar-benar pembawa sial. Selama ini, kamu malah datang ke sini. Mengambil anak laki-lakiku. Kamu benar-benar tidak tahu sopan santun. Minju. Orang tua seperti ini lebih baik tidak kita akui. Ayo pergi. Aku tidak mau pergi. Hari ini aku akan membuat mereka tahu apa itu benar dan salah. Kalian bersikap kejam padaku karena aku perempuan ya. Apa keluarga kalian punya tahta kerajaan yang harus diwariskan? Apa yang bisa dilakukan seorang anak laki-laki sampai kalian menganggapnya seperti harta karun? Anak laki-laki bisa meneruskan keturunan kita. Bisa merawat kita sampai tua. Setelah 100 tahun, masih bisa memuja kita. Tidak punya anak laki-laki. Di keluarga suami tidak bisa angkat kepala. Di desa jadi bahan tertawaan. Kata orang kita putus keturunan. Anak perempuan itu tidak berguna. Hanya bisa dapat sedikit mas kawin saat menikah. Kalau tidak sama sekali tidak ada gunanya. Sama sekali tidak ada gunanya. Mulutmu hanya bicara perempuan tidak berguna. Lalu bagaimana kalian bisa ada di dunia ini? Apa hanya punya ayah, tidak punya ibu? Perempuan tidak berguna. Lalu kenapa kamu menikah sendirian hidup di dunia ini? Tidak lebih baik ya? Kamu. Bikin aku kesal. Kamu apa kamu? Kamu laki-laki atau perempuan? Bicara mulut-mulut wanita tidak berguna. Mungkinkah? Kamu itu banci, bukan laki-laki, bukan perempuan. Lucu sekali. Merasa diri begitu tidak berguna, masih bisa bertahan hidup dengan gigih di dunia ini. Kamu memang tebal muka ya. Kamu. Ternyata kamu lagi. Mama Wang.
Kenapa kamu di sini, Mama Wang? Bukan karena bantuan. Si iblis kecil di sampingmu. Aku dan Ernyu diusir dari desa. Setelah itu, kami datang ke sini. Dengar ada keributan di sini. Aku datang melihat. Hei, tidak menyangka. Benar-benar nasib sial bertemu. Lagi ketemu si jalang kecil ini. Mama Wang, apakah kamu pasang GPS? Atau ada bug? Aku kasih tahu ya. Jangan banyak cakap di sini. Datang ke rumah orang tuamu. Masih tidak tahu aturan. Kamu masih ingat ini rumah orang tuaku. Kamu di rumahku sok mengatur. Logika apa itu? Menyambung ke atas dan ke bawah. Mengarahkan ke bagian berikutnya. Kalau kamu tidak sibuk, bantu di kandang babi. Liz Haodi, sungguh keterlaluan. Muka keluarga Li sudah kamu nodai. Pertama, aku bukan Zaodi. Namaku Li Mingju. Salah sebut bisa serius. Kedua, keluargamu memang tidak punya muka. Muka ini bukan aku yang nodai. Kamu ini menuduh sembarangan. Aduh, Duduk. Li Mingju, kamu ini memalukan. Pergi sana. Diam. kamu pikir kamu siapa? Ini rumahku. Kamu bilang diam ya, aku diam. Siapa aku? Ahahaha. Ayo berikan itu padaku. Sebenarnya, atas nama Mingju, aku siap membawa hadiah besar untuk mengunjungi kalian berdua menikah secara resmi. Tidak menyangka kalian orang tua seperti ini. Uang ini untuk kami tuan muda. Maaf tadi. Maaf? Bagus sekali. Ini moceng takut aku lapar. Dibawakan untukku. Bagaimana bisa lapar? Lihat sudah sampai di rumah kita. Ayah ibu masak untukmu. Ya. Malam ini sudah larut. Tidak pergi lagi. Tinggal di rumah kita. Dia juga tinggal. Dia pergi sana. Pergi. Kamu tunggu saja. Kamu pergi. Orang kaya memang hebat. Aku tadi marah lama. Tidak bisa membangunkan dua orang ini. Uang muncul. Mereka langsung bangun. Dokter hebat. Semua berkat istri yang baik. Belajar yang rajin. Semangat terus. Minum air. Minum air. Anak sulung sangat tampan. Li Haodi Sao Mo Cheng keluar sana. Pasangan selingkuh. Merebut rumah rakyat. Bayar ganti rugi. Ribut apa pagi-pagi begini? Lagi rapat pagi. Aduh, anakku yang ganteng. Keren banget nih. Hahaha. Kenapa? Orang tuamu di kota kelaparan. Suruh kamu ke desa minta-minta. Anjing aja kalau mau makan. Paling tahu goyang-goyang ekor. Kalau kamu mau uang, kenapa cuma bisa menggonggong? Nggak usah banyak bacot. Ini rumah keluarga Yo. Ini juga rumahku. Kamu tinggal di rumahku. Ya harus bayar. Aduh, anakku yang baik. Nggak sia-sia mama besarkan kamu. Keren abis. Dua bapak, dua mama, mana-mana rumahmu. Padi hibrida aja nggak sehibrida kamu. Kamu. Sudahlah, Mingju. Kalau dia minta uang, ya kasih aja. Berapa yang kamu mau? 50. Zaman sekarang, 50 cukup buat aku. Nginap di hotel mewah setengah tahun. Tinggal di rumah jelekmu rugi banget. 50 hahaha. Kamu pikir aku pengemis ya? Terus kamu mau berapa? 50.000. Berapa? Telinga kalian pada tuli ya. Kata teman Li, 50.000. Aku tahu kalian punya. Cepat bayar. Mama Wang kamu ini kayak Grey Wolf ya. Kok selalu ada aja kalau ada masalah? Nggak usah ngomong yang nggak. Aku nggak ngerti omonganmu. Cepat kasih uang. Mingju, gimana nih? Tenang aja. Bangsat. Mimpi apa sih lu? Nyewa rumah jelek lu minta 50.000. Yang nggak tahu mikirnya aku pesan apa? Layanan khusus gitu. Di seluruh kabupaten ada berapa sih yang punya uang puluhan juta? 30 tahun lagi. Kerja keras mati-matian. Setahun mungkin nggak bisa dapat 50.000. Nenek sekarang kasih tahu lu. Uang nggak ada. Nyawa mau coba. Ya mama. Jangan-jangan sentuh anakku. Mama lindungin kamu. Diam. Dulu waktu itu, Om Heng ngebacok kepalaku. Aku bawa 2 golok. Dari Jalan Saikung berantem sampai Jalan Sifang. Siapa yang nggak tahu? Aku si 2 golok aji. Ya,
Aku udah nongkrong di jalan Temple sejak remaja. Lewatin banyak badai. Baru bisa sampai titik ini. Ini melanggar hukum. Sayang, kita pakai ini. Cewek kecil. Lu bawa tongkat jelek mau nakutin aku. Barusan tadi, aku nggak perhatian. Tunggu aja. Ayah ibu. Lu nggak tahu betapa jalannya si jalang ini. Aku baru balik ke rumah Li. Dia langsung bugil. Pengen masuk selimutku. Pengen tinggal di kota. Lu ngomong apa? Aduh, benar-benar sial banget. Kenapa punya anak perempuan kayak gini? Sungguh tidak tahu malu. Untung nggak diajak. Kembali ke keluarga. Iya, anak laki-laki. Kamu nggak bilang aku lupa. Li Zaodi udah berapa kali dihina. Kamu anak haram. Kamu harus dikebiri. Itu kontribusi buat masyarakat. Aduh anakku, gimana ini? Nah, ini bagus. Kalian nggak perlu punya cucu. Bisa hidup tenang. Nggak perlu. Buat anak angkat kesayangan kalian. Nabung. Nikahin. Bagus banget. Bayar biaya kebiri. Aku mau lapor polisi. Kamu ganti anakku. Minju, ini. Lapor polisi bagus. Cepetan lapor polisi. Kamu lapor polisi. Semua orang di sekitar sini pada datang lihat keramaian. Entar besok pagi. Semua orang pada tahu anak angkat kesayanganmu. Yoki Siang. Dipukul sama cewek. Sing, gak bisa. Jangan lapor polisi. Kalau lapor polisi, siniwa orang di sekitar sini pada tahu. Entar pada ngetawain aku. Siapa yang berani melawan? Cuma istriku. Minju. Siapa yang berani buat rumor? Aku bikin dia. Gak bisa. Liming Jus Haomo Cheng. Kalian tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Anak, Aduh sakitnya. Hah. Akhirnya pulang juga. Bisa tenang-tenang. Aku. Chengzi. Ikut aku. Kamu sudah menderita. Setiap hari seperti naik level melawan monster. Setiap kali aku muncul, monster langsung mengermuni. Hah. Kamu ngomong apa sih? Nggak ada. Kamu ngomongnya. Seolah aku dekat dengan istrimu. Ada yang nelpon aku. Aku mau angkat dulu. Oke. Akhirnya aku mengerti. Setiap kali ciuman akan memicu pasif. Aduh. Ya Tuhan, sudah jujur. Tolong maafkan. Istri. Aku ada urusan, aku mau keluar dulu. Aduh. Ini jam berapa? Kok belum pulang juga? Kok minum sampai segini banyaknya? Sini aku lihat. Hei. Ini pertama kalinya aku lihat kamu mabuk. Lucu juga. Kamu seperti ini sangat menggoda. Li Minju. Bisa nggak kamu jaga diri sedikit? Hal seperti ini, ada cewek yang duluan ngajak. Mabuk sampai otak rusak. Jangan sentuh aku. Li Minju, aku kasih tahu. Aku nggak suka kamu lagi. Kamu bilang apa? Aku bilang aku nggak suka kamu lagi. Kita baik-baik aja ya. Kamu mabuk. Aku kasih kamu air. Aku nggak mabuk. Mau mabuk atau enggak? Tetap aja ngomong jujur. Li Minju, kamu mau aku bilang berapa kali? Aku sama sekali nggak. Zhao Mo Cheng. Di dunia ini, kedua orang tuaku benci aku. Orang lain ngejek aku. Tetap aja aku merasa bahagia karena aku masih punya kamu. Sekarang kamu bilang, kamu nggak cinta aku lagi. Kenapa? Kenapa bisa? Maaf Minju, aku. Aku nggak mau maaf. Aku mau kamu bertanggung jawab. Zaman sekarang. Bukan zaman dulu yang surat-suratan lama. Seumur hidup cuma cinta satu orang. Minju, kamu dengerin aku. Kamu bilang nggak cinta ya nggak cinta. Aku gimana? Minju, kamu bisa banget nemuin yang lebih cocok. Lagian kita belum nikah. Kamu kasih aku alasan. Kalau
Kamu ngomong apa sih? Kita nggak cocok. Kamu punya cinta pertama. Drama kacau gitu buat ngeles. Aku bakal patahin kamu. Kayak Yoki Siang. Hidup selanjutnya cuma bisa jadi Kasim. Kamu tidur ngorok. Aku nggak bisa adaptasi. Kamu serius? Nyerang pribadi ya? Putus. Putus ya putus. Nggak putus anjing. Kamu inget-inget ya? Aku yang mutusin kamu. Dah. Zhao Mocheng, kamu bajingan. Tahun 87 nggak ada surat pengantar, nggak ada tempat tinggal. Aku harus kemana ya? Ini kan Li Mingju. Kok kamu ke kota? Kenapa? Masih bisa jalan-jalan di jalan. Kalian nggak boleh. Pas aku lagi nambahin masalah ya. Aku kan bukan anak kalian. Putus kaki ketiga. Aku jalan-jalan di sini. Kenapa? Kenapa lagi Zhao Mocheng? Nggak ditangkep ya? Senjata aku. Udah masuk tuh. Apa ditangkap? Ditangkap siapa? Siapa lagi? Ya satpam lah. Masa? Setan? Kamu. Nggak tahu urusan keluarga Zhao. Kenapa dia ditangkap? Yoki Siang kan? Yoki Siang yang ngejebak dia. Dikasih tuduhan apa? Siapa yang ngejebak dia? Dia sendiri yang bikin pabrik jelek itu. Main spekulasi. Ditangkep satpam. Kamu kan istrinya. Kamu juga harus masuk. Iya. Kisiang kita. Kan laporin yang benar. Main spekulasi. Itu dosa mati. Nular ke keluarga. Kamu sudah menghambat masa depan anakku. Masa depannya. Kamu dan suamimu. Seharusnya dihukum mati. Hukum mati. Sebelumnya aku yang salah. Kita ini ibu dan anak. Kumohon. Selamatkan Mocheng tolong. Siapa bilang kita ibu dan anak? Jangan sok dekat. Aku punya ini. Semua untukmu. Kalau kurang aku akan memberimu lagi. Kumohon selamatkan Mocheng. Siapa yang mau uang jelekmu? Berani-beraninya menyakiti anakku. Lebih baik, kamu pulang saja dan tunggu untuk mengurus jenazah Zhao Mocheng. Mocheng. Mocheng dasar bodoh. Kalau kamu mati, seumur hidup aku tidak akan memaafkanmu lagi. Mocheng. Tunggu aku menyelamatkanmu. Zhao Mocheng. Aku tidak percaya. Dia pasti tidak ditangkap. Dia pasti tidak melakukan spekulasi. Pasti dia pergi ke pabrik. Aduh. Zhao Mocheng. Kamu keluar. Kak Mingju, Apa Kak Mingju panggil aku Nyonya? kok berubah-ubah terus? Baiklah Nyonya. Apakah kamu melihat bosmu, Zhao Mocheng? Dia pergi kemana? Aku tidak lihat. Kenapa? Bos, ada masalah ya? Kamu. Sekarang pergi ke ruang keamanan. Tanyakan dengan jelas. Zhao Mocheng melakukan spekulasi. Kasus itu sebenarnya bagaimana? Saya cuma tukang kecil. Lajepila. Kerjaan saya belum selesai. ITU, kasus spekulasi besar itu. Saya nggak berani ke ruang keamanan. Kerjaanmu belum selesai. Kamu pergi ke ruang keamanan dulu. Balik lagi terus kerja. Kamu takut ke ruang keamanan? Atau takut nggak digaji? Bukannya kamu yang ngajarin saya. Kapan saya ngajarin kamu? Bilang begitu. Cepetan pergi. Lari. Aduh saya. Ada apa? Ada kabar buruk. Dan kabar baik. Kamu mau? Jengga yang mana? Kabar buruk. Bos kita. Memang ditangkap.
Pas saya di sana. Satpam lagi. Naik tanya-tanya. Saya harus menyelamatkannya. Chen, masih ada. Masih ada. Kabar baik. Bilang dong. Satpam. Sudah jelasin. Pas saya di sana. Bos. Sudah. Dilepasin. Kenapa nggak bilang dari tadi? Minju. Saya baru mau cari kamu. Ini kan si pahlawan besar. Bagaimana bisa selamat dari mau datang mencariku? Maaf Minju. Zhao Mocheng, kamu dengarkan baik-baik. Aku paling benci pria yang sok tahu, sikapmu yang sok kuat, tidak keren sama sekali. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Aku tidak ingin membebanimu. Demi kebaikanku. Kamu tahu apa yang aku inginkan? Lalu apa yang kamu inginkan? Aku ingin kamu. Baik. Kalau begitu aku tidak akan melakukannya demi kamu. Aku melakukannya demi diriku sendiri. Ayo pulang bersamaku. HMPH. Waktu putus dulu bilang. Siapa yang tidak putus siapa yang jadi anjing? Aku tidak mudah dibujuk. Guk. Ayo pergi. Hanya sekali ini ya, tidak ada lagi yang berikutnya. Minju. Kakimu kenapa? Seharian berjalan, kakiku keseleo. Mocheng, kamu bilang aku dulu mendengkur, benarkah? Aku bohong padamu. Kapan kamu belajar berbohong? Ada lagi kalimat apa yang bohong? Aku tidak suka kamu lagi. Yang itu benar. Jika langit punya perasaan, langit juga akan tua. Jalan yang benar di dunia ini penuh dengan kesulitan. Kalimat ini sama sekali tidak mengharukan. Tapi lihat dia tampan. Apa yang dia katakan semuanya benar. Mocheng, kasusmu itu, bagaimana sebenarnya penanganannya? Mereka bilang itu kasus yang sangat serius. Kenapa Satpam cepat sekali melepaskanmu? Sekarang semua kebijakan sudah disesuaikan. Negara akan fokus mengembangkan ekonomi. Saya tidak akan ditekan. Malah akan dijadikan contoh. Saya sudah melaporkan Yao Qixiang. Sekarang sepertinya sudah masuk penjara. Bagus sekali. Ayo kita jemput tuan-tuan. Tuan-tuan. Aduh. Ini kan liburan musim panas. Biarkan dia main di rumah bibi di kota. Beberapa hari lagi. Ada banyak anak yang menemani dia bermain. Dia juga senang. Jangan rusak moodnya. Ya. Biarkan anak main beberapa hari lagi. Zhao Mocheng, Li Mingju, kalian berdua yang manis. Membuat anakku masuk penjara. Kembalikan anakku. Dulu aku mohon padamu untuk menyelamatkan Mocheng. Kamu tidak mau. Kalau masalah ini diselesaikan secara damai, tidak akan serumit ini. Anakmu masuk penjara karena kalian berdua orang tua yang tidak punya otak. Kalian ini ngotot saja. Kalian menghilangkan anakku. Aku akan membuat anak perempuan kalian menjadi pengiring untuk anakku. Tuan-tuan, kalian sudah apa dengan tuan-tuan? Orang jujur tidak melakukan hal licik. Anak kecil itu sekarang di tanganku. Aku beritahu kalian, carilah segala cara untuk mengeluarkan anakku dari penjara. Kalau tidak, aku akan membuat kalian tidak bisa melihat anak perempuan kalian selamanya. Ayo pergi. Tuan-tuan pasti karena aku baru diculik. Bukan salahmu ini. Sudah waktunya mengakhirinya. 1 pukulan keras, tak takut 100 pukulan balik. Hewan rendahan. Bagaimana kalian berani? Berani menggali makam leluhur keluarga Li kami. Durhaka sekali. Ini baru permulaan loh, nanti. Aku akan suruh 18 generasi leluhurmu menyapa kamu satu persatu. Li Mingju, apa sebenarnya maumu? Kembalikan anakku. Kalau tidak aku akan panggil orang. Bawa anjing besar kuning. Supaya kalian kedepannya hanya bisa sujud ke perut anjing saat berziarah. Kamu. Tidak tahu malu dan hina. Apa ada yang lebih hina daripada menculik anakku? Lebih hina lagi mungkin tidak ada. Cepat pergi. Kamu. Yang menyebabkan anakku masuk penjara. Kami menculik anakmu balas dendam. Maksudmu? Anakmu tidak bersalah. Petugas keamanan salah tangkap. Aku bilang petugas keamanan begini. Kamu harus menemani anakmu. Menghabiskan sisa hidup di penjara. Aku belum bilang apa kejahatan yang dilakukan anakmu itu. Anakku? Ayah? Anak ini kami kembalikan. Cepat turun dari makam leluhur kami. Tuan-tuan. Apa kau baik-baik saja?
Pak pabrik ada masalah besar. Chuang Bei membawa gambar desain kita, lari membawa kabur, dan merebut banyak sekali pelanggan tua kita. Pelanggan Sensia kira. Sekarang barang-barang pabrik kita, semuanya dikembalikan. Apa? Jangan panik, jangan panik. Kita pergi ke pabrik dulu. Tuan-tuan, jadi anak baik di rumah. Tunggu ayah ibu pulang ya. Baju yang dikembalikan, semuanya dimuat ke mobil. Minju. Kita dikembalikan banyak barang. Kamu bawa mereka mau kemana? Live streaming jualan. Ah, Serahkan padaku. Berangkat. Teman-teman keluarga semua, jangan lewatkan kesempatan ini. Selamat datang di mobil live streaming spesial kami. Jodoh dimulai hari ini. Gunung di luar gunung, gedung di luar gedung. Di mobil live streaming tak ada kekhawatiran. Kamu lihat, aku lihat. Di sini tak ada bom atom. Cantik ganteng punya karakter. Pakai langsung kalahkan Liu Xiaoqing. Baju-baju ini harga asli 230. Sekarang masih perlu semahal itu. Tidak perlu. Harga asli 230. Sekarang semua 10. Semua barang 10. Untung tidak. Untung. Saya kasih angka 10.000. 3 potong. Wah, Baik, sekarang semua bisa. Yang mau bayar naik mobil. Saya hitung 3 angka. Hanya satu mobil ini. Lambat habis. 3, 2, 1. Naik mobil. 3 potong terakhir habis. Cuma satu mobil ini. Promo spesial. Ah, kalau habis ya habis. Cepet-cepet. Buruan, buruan, buruan. Cepet-cepet. Minju. Kamu memang hebat. Apalagi kejutanmu yang aku tidak tahu. Hey, ini cuma live streaming dasar. Kalau ada internet, satu malam bisa dapat jutaan. Cuma modal ngomong doang. Nah, sayang, kapan ada internet? Hem, Internet itu apa? nggak nyangka suatu hari aku bisa jadi nenek moyang live streaming. Jauh lebih unggul. Beneran cuan banget. Emang kamu suka banget cari uangnya? Mana ada pekerja yang nggak suka uang. Susahnya hidup. Uang bisa bikin lancar. Apalagi kali ini aku dapat skenario bos bangkit. Oh iya, aku rasa kita harus bikin brand sendiri. Manfaat brand bisa dapat lebih banyak. Nah, kamu mau bikin brand apa? Hem. Generasi Timur Laut. Ya ikutin aja kamu. Apa ini? nggak pernah dengar. Kelihatan norak. Emang. Beneran nggak jelas. Cuma tampilan doang. Minju. Ini juga nggak bakal berhasil. Belum mulai tampil aja. Santai aja. Pasti laris. Kamu pakai, aku pakai. Dongbei Shijia murah banget. Kamu beli, aku beli. Cantik ganteng bikin suka. Semuanya. Hari ini Dongbei Shijia kami buka toko baru. Selamat datang para cewek-cewek cantik. Masuk toko belanja. Tahun ini lebaran nggak terima hadiah. Terima hadiah cuma Dongbei Shijia. Betul. Cuma toko baju aja kok. Bikin rame-rame gini. Kuma. Dongbei Shijia kami ini merek independen orisinil. Kalau kamu pakai langsung jadi trendsetter. Dan juga kami ada layanan antar sampai rumah. Gratis 7 hari. Bisa retur dan refund tanpa alasan. Antar sampai rumah. Kalau rumah mertuaku di sebelah, di dalam desa, bisa diantar juga nggak? Bisa diantar. Sejauh hurry refund tanpa alasan. Kalau kamu beli baju kami. Kalau nggak suka, kami bisa kasih kamu 7 hari untuk retur dan refund tanpa alasan. Dan selama ini, kalau lebih mahal kami ganti, nggak bikin kamu keluar 1 sen pun yang nggak perlu. Minju. Gila keren banget caramu. Kamu pakai, aku pakai. Dongbei Shijia murah banget. Kamu beli, aku beli. Cantik ganteng bikin suka. Minju. Laris manis. Hebat-hebat. Keluarga besar kita dari Timur Laut. Sekarang benar-benar terkenal. Sekarang di mana-mana. Orang-orang pakai baju keluarga besar kita dari Timur Laut. Terkenal itu pasti. Ini kan hasil dari puluhan tahun strategi pemasaran. Kasus sukses. Tapi, dibanding yang aku bayangkan, untungnya lebih banyak. Sekarang kita sudah jadi orang terkaya di kabupaten ya. Enggak cuma kabupaten. Sekarang kita udah bisa dibilang orang terkaya di provinsi. Kalau kamu punya uang, apa kamu jadi jahat? Kenapa ada pertanyaan kayak gitu? Mereka bilang, laki-laki kalau punya uang, pasti jadi jahat. Ini. Orang jahat atau enggak? Ada hubungannya sama uang apa? Uang itu paling cuma alat memperbesar sifat manusia. Buat orang jahat, punya modal buat bertindak. Buat orang yang tulus jadi lebih tulus. Terus, kamu termasuk yang mana? Aku termasuk yang tulus mencintaimu. Manis mulut. Ah, tapi aku rasa bisnis kuliner
kita juga bisa coba. Namanya Tun Li Lau. Pasti bakal laris. Oke, semuanya ikut kamu. Tapi, Tun Li Lau kita ini. Ya, masakan apa ini? Hotpot. Yang penting adalah layanan dan bahan. Kami memegang prinsip pelanggan adalah raja. Raja. Artinya Tuhan. Oh, aku mulai mengerti. Bagaimana kalau kita coba buat Tun Li Lau? Bumbu dan buah-buahan ini kita berikan gratis kepada pelanggan. Pelanggan punya permintaan apapun, kami akan berusaha memenuhinya. Layanan harus lengkap dan menyeluruh. Layanan nomor 1 baru bisa menyentuh hati. Buka mulut. Kamu ngapain? Aku lagi jelasin konsep layanan Tun Li Lau. Aku lagi belajar. Pelanggan nomor 1. Aku anggap kamu pelanggan pertamaku. Kalau gitu menyuapi pelanggan. Bukan hal yang aneh kan? Anak yang bisa diajar. Tambahin layanan suapan cowok ganteng, bukan lebih keren dari yang asli. Tun Li Lau kita harus tambah 1 menu spesial, stew besi, 1 panci 2 hidangan, dan favoritku, kuo baoro. Minju. Minju kamu kenapa? Minju bangun. Kuo baoro. Perusahaan. Tidak mungkin. Zhao Mocheng. Li Mingju, lu ga di kantor mau kemana? Kerja malah tiger. Gaji sehari ku potong. Bonus semua dipotong. Bukan benar-benar kembali lagi. Sudahlah. Sudah lama menahan emosi. Mengundurkan diri juga tidak akan membunuhku. Bahkan jika harus mati. Lebih baik daripada lembur seperti kerbau. Terlalu capek. Bonus semua dipotong. Baiklah kau Zhuang Bei. Berlagak lagi ya. Dulu aku tidak mengajarimu dengan baik ya. Berlagak di depan aku. Kau panggil aku APA. Bagaimana kau bicara padaku? Apa yang terjadi? Dia mungkin akan kena masalah. Kali ini Zhuang Bei pasti akan membalas dendam padanya. Zhuang Bei, kau memang tidak punya kemampuan. Suka menindas karyawan. Sampah. Aku bicara seperti ini padamu. Kenapa? Kita semua manusia. Setiap hari selalu mengomel dan memarahi. Kita karyawan, bukan binatang. Bagaimana kau memarahi karyawan? Begitulah aku memarahimu. Aduh, Kak Mingju akhirnya. Tertekan sampai gila. Generasi 90 merombak dunia kerja. Aku. Aku apa lagi? Kau sama sekali tidak punya kemampuan manajemen. Kau hanya bisa menjadi perusahaan lain. Cuma ngasih janji palsu ke karyawan. Baru beberapa hari ini aku tahu. Kamu dulu nyontek. Desain asli orang lain. Bangun usaha dari nyuri. Kamu itu nggak punya otak. Sampah moral. Bos kayak gini. Perusahaan nggak bangkrut baru aneh. APA, bos bikin usaha dari nyuri. Desain orang lain. Ini emang nggak ada batasnya. Kamu. Apa kamu mau bilang? Kalau bisa ya lanjut. Kalau nggak ya udah. Aku kasih tahu. Kalau bisa ya jalani. Kalau nggak ya dengerin aku marah. Setiap hari suruh kerja detail banget. Suruh lembur buat tunjukin dedikasi. Kamu tahu nggak satu kalimat yang namanya harga sesuai kualitas? Gaji yang kamu kasih itu. Kita nggak merasa bersalah. Bagus. Li Mingzu, kamu dipecat. Kamu pergi sana. Satu kompensasi transfer ke rekeningku. Kalau nggak, aku kasih kamu hadiah arbitrase kerja. Kerjaan sampah ini. Siapa mau ya silakan. Aku nggak mau lagi. Aku nggak mau lagi kerja. Mingju. Bangun. Mocheng. Untung cuma mimpi. Nggak balik lagi. Kalau tidak suami tampan saya dan uang yang tak habis-habis, semuanya hilang. Mingju. Ini rumah sakit. Sangat dramatis. Kenapa saya di sini? Dokter bilang ke saya. Dokter bilang apa? Jangan bilang saya hamil. Dokter bilang ke saya, kamu kebanyakan makan, pingsan karena karbon. Maksudmu? Saya kebanyakan makan, tertidur. Kamu bawa saya ke rumah sakit. Ya. Saya tertidur. Kamu bisa bangunkan saya saja. Buat keributan besar. Bawa saya ke rumah sakit buat apa? Saya sudah coba. Lalu? Tidak bisa dibangunkan. Mocheng. Saya di sini. Zhao Mocheng. Saya di sini.
Kedepannya saat saya panggil, kamu harus jawab saya. Baik. Tuan-tuan. Kita mau kemana dulu? Jalan-jalan dulu keliling kota. Biar yang marga Wang Margali, marga Yo semua lihat. Saya bayangkan mereka cemburu. Gigi mereka gemeretak. Saya senang. Siapa suruh mereka lebih suka anak laki-laki? Oke. Istri saya begitu hebat. Mereka itu buta. Pasti sangat menyesal. Oke. Ayo kita jalan duluan. Gas. Yuk. Naik mobil. Kita ini keluarga besar dari timur laut. Harus cepat buka cabang baru. Dan juga di desa. Harus segera siap-siap. Toko teh susu juga harus disiapkan. Jalan panjang dan berliku seperti besi. Sekarang kita melangkah dari awal lagi. Oke, semua ikut kamu. Aku sudah bilang soal zaman ini. Banyak hal yang tidak ada. Kenapa kamu tidak pernah pertanyakan aku? Juga tidak penasaran. Apa mungkin? Aku. Kamu juga. Mama, aku mau es loli. Baiklah, Mama beliin. Mama, kita mau kemana selanjutnya? Ke Beijing. Beli 10 rumah dulu. Beijing. Setelah Beijing, kita mau kemana? Zhuhai. Ke Zhuhai buat apa? Jual AC. Hahaha.